Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan ini karena banyak banget yang tanya, Mbak pakai DAW apa plus ngeditnya kayak gimana. Sebenarnya aku dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya, aku udah pernah bikin videonya ini teman-teman. Jadi aku pakai DAW apa, terus cara ngeditnya kayak gimana udah aku bahas di situ. Cuman udah ketimbun kali atau aku merasa I gotta make a new one gitu. Jadi aku harus bikin video baru untuk menjelaskan aku pakai DAW apa dan bagaimana cara mengeditku sehari-hari. Oke, langsung aja disimak kalau begitu. Jadi sehari-hari untuk rekaman aku memakai Cool Edit Pro. Ini adalah DAW jadul kalau kamu boleh bilang begitulah. Jadul. Jadi ini aku dulu pertama kenal sama Cool Edit Pro itu waktu rekaman tahun 2010. Waktu itu di Radio Sonora. Jadi untuk record, kan kalau kita penyiar itu biasanya ada project-project spot, kita bikin spot atau iklan radio dari klien gitu ya. Nah itu untuk perekaman suaranya, rekamannya pakai Cool Edit Pro ini. Jadi ini emang udah dari jadul, semua penyiar aku rasa pasti kenal deh sama Cool Edit Pro ini. Bahkan teman-temanku yang penyiar yang juga berprofesi sebagai voice over talent juga rata-rata pakai ini. Walaupun di zaman sekarang ini sebenarnya banyak banget DAW yang bisa kalian download, bisa kalian pelajari dan dipakai teman-teman. Cara mengoperasikannya itu nggak jauh beda kok, sama 11-12, hanya letak-letaknya aja yang beda sih. Tingkat kesulitannya itu juga sama kok, maksudnya nggak terlalu susah juga. Cuman karena aku emang dari dulu udah terbiasa pakai Cool Edit Pro, daripada aku belajar lagi, nyari-nyari lagi letaknya ini di mana, ya udah aku pakai ini aja. Kan tiap hari project dateng, nggak mungkin aku belajar lama dulu baru aku ngerjain projectnya, nggak mungkin kan. Jadi harus jalan sambil jalan terus gitu. Nah kalau zaman sekarang teman-teman ini bisa download DAW yang banyak dipakai oleh VO itu zaman sekarang seperti Audacity, Adobe Audition. Kayaknya Adobe Audition ini ngebeli Cool Edit Pro apa gimana ya? Pokoknya ini versi Cool Edit Pro yang sudah disempurnakan gitu lah kalau Adobe Audition ini. Terus ada Studio One, ada apa lagi ya? Lexis itu di HP. Ada banyak lah pokoknya teman-teman DAW zaman sekarang. Kalian bisa coba-coba browsing atau cari di YouTube, itu pasti banyak. Nah aku bakal tunjukin aja teman-teman DAW-ku dan gimana editing dasar yang aku terapkan pada hasil VO-ku. Nah kalau gitu kita buka dulu Cool Edit-nya. Aku nggak bakal rekaman di sini teman-teman, jadi aku tinggal ambil stok VO yang ada di sini aja. Karena kalau aku rekaman dulu, nanti kelamaan, nggak usah lah ya, stok yang ada aja deh. Ini aku, ini aja deh. Sampel untuk PT Krakatau Steel. PT Krakatau. Oke. Jadi ini biasanya gini ya, habis rekaman ini anggap aja habis rekaman. Nah, biasanya kalau habis rekaman ini kebetulan udah rapi nih, udah aku rapiin. Tapi biasanya di sini masih banyak wave yang tinggi gitu sih kalau belum aku silent. Jadi intinya kalau habis rekaman gini aku blok semua. Terus aku ke efek ini. Nih, klik. Habis itu aku ke filters. Nah, ke filter kita cari parametric equalizer, klik. Nah, di sini pastikan di sini semuanya 000. Terus ini loudness. Oke, kalau udah langsung oke. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian tujuannya apa sih aku ngelakuin ini, karena biasanya editing yang aku lakukan itu dasar banget. Jadi bukan editing yang ngasih efek suara jadi lebih deep, lebih apa enggak. Cuma lebih ngasih volume aja. Jadi biasanya kan kalau kita rekaman, apalagi yang pakai sound card, itu suara kita tuh cenderung kecil karena kayak noise yang di belakang kita itu di repress banget, ditekan banget biar noise-nya nggak masuk. Jadi suara kita juga jadinya agak kecil. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Suara kita jadinya clear banget. Nah, biar suara kita volumenya agak ngangkat, agak naik,
kita kasih ini parametric equalizer ini. Terus habis parametric equalizer berikutnya aku kasih ini nih. Ke effect lagi, kita ke amplitude. Habis amplitude kita ke hard limiting ini. Klik. Nah, hard limiting kalau aku ya, karena aku udah beberapa kali nyoba aku edit tapi menurutku ini yang paling oke. Jadi limit max amplitude to -1 ini diisi -1. Terus boost input by 2. Sebenarnya ini bisa diubah-ubah sih 3, 4, 6 gitu bisa. Tapi aku pernah nyoba 3 itu kayak gimana, 6 tuh kayak gimana. Jadi terlalu kenceng gitu. Itu yang bagus, yang pas banget menurut aku adalah 2. Nah, kalau yang bawah ini udah asli dari DAW-nya, jadi nggak aku ubah-ubah. Intinya yang atas -1, yang ini 2. Aku nggak tahu ya ini settingan yang bener apa enggak. Tapi kalau yang udah pernah aku observe, explore, aku coba-cobain, eksperimen, ya ini yang paling bagus menurutku. Kita oke. Kalau udah ini -1, ini 2, kita oke. Nah, jadi kayak gini, jadi lebih tinggi kan wave-nya kan. Nah, terus di sela-sela suara kita ada kayak gini kan. Nah, ini noise nih. Nanti kalau kedengeran kayak desahan nafas atau bukan bunyi alat sih, tapi lebih kayak tarikan nafas. Nah, itu kita bisa kasih ke ini. Generate, kita ke generate ini, menu generate, klik. Kita ke silence. Klik. Bukan salah, bukan ini. Ulang-ulang. Kita ke effect lagi. Pokoknya semuanya di effect ya. Kalau yang generate tadi ngasih silent berapa ada durasinya. Kalau ini tanpa durasi. Jadi ini effect, kita ke ini silence. Klik. Nah, langsung gini kan, langsung rata kan. Ini desahan nafasnya udah gak ada nih. SI merupakan tuh kan. Lagi-lagi kita bisa. Sayangnya dia nggak bisa langsung otomatis dari depan langsung belakang, itu nggak bisa. Karena kan kita harus nyesuaiin sendiri mana yang mau kita silent, mana yang enggak gitu. Karena kadang-kadang kalau setiap jeda kita silent itu justru terlihat nggak natural, tapi kayak kepotong-potong, patah-patah. Karena aku juga pernah gitu kayak gitu, jadi aneh gitu. Jadi memang kita perlu manually atau secara manual ngedengerin dulu satu-satu baru kita silent di bagian mana-mana. PT KSI merupakan perusahaan. Oke, ini aku dikit aja ya, nggak semuanya yang aku silent ya. Kelamaan cuy, ini biar cepet aja. Pokoknya langsung jeda-jeda. Terus ini nyailennya ini jangan terlalu mepet ke ini kan wave, ini masih ada suaranya nih. Tahun. Jangan terlalu mepet ke sini nanti tahu gitu, tapi agak dikasih. Nah, ini juga jangan plek. Jangan bukan gini sih. Jangan langsung gini, jangan. Boleh sih kalau ini, tapi kita harus mastiin aja nggak kepotong gitu. Karena takutnya itu kepotong nanti kayak kayak gitu. Oke, kita coba ya. Tahun. Terletak di poros. Oh, masih oke. Ini juga. Nah, terutama yang akhir, yang ending. Kalau ini kan beginning ya, awal dari sebuah kalimat. Nah, kalau ini kan ending dari kalimat. Nah, kalau ending dari kalimat ini jangan terlalu mepet langsung di sini gitu. Jangan nanti kesannya kayak kepotong. Di sini aja kita kasih ini dulu segini. Terus habis itu kita, di sini kita silent. Udah gitu sampai ending pokoknya. Sampai ini nih, sampai akhir ya. Kita gituin terus. Langsung kita dengerin deh. Kita dengerin aja lah kalau gitu. PT Krakatau Sarana Infrastruktur atau PT KSI merupakan perusahaan layanan infrastruktur industri yang terintegrasi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Terletak di poros perdagangan Barat Indonesia, tepatnya di dekat Selat Sunda, PT KSI didukung oleh beragam sarana transportasi, seperti pelabuhan internasional, jalan tol, dan jalur kereta api, serta pasokan utilitas yang handal. PT Krakatau Sarana Infrastruktur atau PT KSI merupakan perusahaan layanan infrastruktur industri yang terintegrasi di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Terletak di poros perdagangan Barat Indonesia, tepatnya di dekat Selat Sunda, PT KSI didukung oleh beragam sarana transportasi seperti pelabuhan internasional, jalan tol, dan jalur kereta api serta pasokan utilitas yang handal. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. I'll see you next time and bye!
Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini. Dan follow sosial mediaku. Cara apa sih pengoperasiannya atau cara mengoperasi? Ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyesenggarakan,